Berjumpa lagi semuanya di Warung Bude Yanti yang akan melanjutkan cerita perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang masih berusaha menguasai api nirwana. Setelah aura kehancuran muncul, ekspresi King berubah drastis. King Teng tidak berani berlama-lama dan segera memimpin pasukannya meninggalkan area tersebut. Sementara itu, Qi Xiaoyun tampak muram. Wajahnya memerah lalu berubah pucat keunguan. Selir iblis api abadi telah merebut salah satu api asal yang paling berharga milik Qi Xiaoyun membuat hatinya hancur. Dengan kekuatannya yang ia miliki saat ini, mustahil bagi Qi Xiaoyun untuk menandingi selir iblis api abadi, apalagi merebut kembali apinya. Kini hanya Xiaoyan yang masih bertahan di dalam tunggu asal. Semua orang lainnya sudah mundur seakan tidak berani melangkah lebih jauh. Pintu masuk tungku asal pun kini telah ditelan oleh hukum kehancuran yang amat kuat. Hal ini menghalangi siapapun untuk masuk bahkan tanpa campur tangan salir iblis api abadi sekalipun. Dengan satu gerakan pintu itu pun melebar memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Tatapan penuh rasa ingin tahu tertuju pada Xiaoyan seolah menanti apakah dirinya memiliki kekuatan untuk menaklukkan api nirwana. Di dalam tunggu asal raut wajah Xiaoyan pada saat ini terlihat serius. Klon dewa asli telah menyatu sepenuhnya dengan tubuh aslinya dan Xiaoyan siap menghadapi apapun. Namun sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, ledakan kekuatan penghancur tiba-tiba meletus dari pusat tungku. Dirinya bergerak mundur dengan cepat, namun beruntung telah mengantisipasi serangan itu sebelumnya. Badai api yang sebelumnya telah dilahap Xiaoyan kini meledak hebat seakan seluruh api nirwana yang terkonsentrasi dilepaskan kembali. Api itu melahap tubuh Xiaoyan dengan buas, namun karena pernah menyerapnya sebelumnya, Xiaoyan memiliki sedikit pemahaman dan mampu memberikan perlawanan. Meskipun demikian kekuatan itu tetap membuat darahnya bergolak dan kulitnya memar di beberapa bagian. Xiaoyan merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan dari badai api tersebut. Setiap kekuatan sumber yang pernah dirinya taklukkan memang amat kuat, namun kekuatan itu hanyalah sisa dari para penguasa sebelumnya. Meski demikian kekuatan tersebut tetap memberikan peluang bagi generasi penerus untuk menaklukkannya. Namun kali ini menghadapi jantung api yang begitu mendominasi, Xiaoyan paham bahwa satu-satunya cara untuk menundukkannya adalah dengan memperoleh pengakuannya secara langsung. Di tengah amukan badai api tampak seberkas nyala berwarna-warni yang memancarkan cahaya intens. Dari fluktuasi yang terasa Xiaoyan segera mengenalinya sebagai api nirwana yang sesungguhnya. Untuk mendapatkannya Xiaoyan harus menebus badai api mencapai pusatnya dan merebut api tersebut. Meski pemandangan dalam tungku asal tampak sama, kekuatan badai api kini meningkat berkali-kali lipat. Jika Xiaoyan mencoba melahapnya, bahkan dengan kekuatan fisik yang dimaksimalkan tubuhnya tetap akan hancur oleh daya rusaknya. Di balik api itu juga terasa tekanan luar biasa yang menekan tubuh Xiaoyan. Setelah mengamati sejenak, Xiaoyan menyimpulkan bahwa kekuatan itu adalah manifestasi puncak dari daya penghancur api nirwana. Tanpa ragu dirinya melangkah maju menembus badai api yang berusaha mencabik-cabik tubuhnya. Segel bintang dewa asli alam kuno bergetar di dalam hati Xiaoyan memancarkan kekuatan yang membuat tubuhnya berdenyut penuh tekanan. Mengandalkan kekuatan fisik yang luar biasa Xiaoyan berusaha menahan derasnya energi penghancur yang mengamuk di sekelilingnya. Pencerahan yang diperolehnya sebelumnya menjadi penyelamat karena tanpa itu kekuatan dahsyat ini pasti akan meremukkan Xiaoyan. Jarak menuju pusat badai api masih ada sekitar 100 langkah. Namun setiap gerakan yang diambil membuat kekuatan destruktif itu semakin menindih tubuh Xiaoyan. Tidak ada jalan mundur dan api pemusnahan yang berkobar di depan matanya adalah tujuan yang harus direbut. Meskipun resiko pemusnahan mengintai Xiaoyan, badai api itu juga memancarkan aura bahaya yang begitu pekat hingga Xiaoyan merasakan ancaman yang jarang dialami seumur hidupnya. Bahkan tubuh dewa asli alam kuno tidak mampu menahan kekuatannya, membuktikan betapa mengerikannya api tersebut.
Xiaoyan terus maju dan setiap langkahnya tampak dipenuhi dengan perhitungan. Tubuhnya bagai bangunan yang terhantam badai pasir terkikis oleh kekuatan destruktif yang merobek setiap serat daging, namun fisik Xiaoyan bagaikan bajak yang ditempa ribuan kali menahan benturan antara energi penghancur dan vitalitas yang dirinya miliki. Dalam sekejap matanya berkilat dan kekuatan simbiosis kembali diaktifkan. Vitalitas dari seluruh makhluk hidup di tanah misterius itu benar-benar terserap oleh Xiaoyan. Qi Xiaoyun yang berada tidak jauh dari sana merasakan tubuhnya melemah, menyadari dengan kesal bahwa sumber kehidupannya kembali tersedot oleh Xiaoyan. Para peserta lain yang tidak memahami situasinya merasakan keanehan yang melanda tubuh mereka dan segera melirikan diri sejauh mungkin dari area tersebut. Puluhan langkah yang biasanya dapat ditempuh dalam sekejap kini memakan waktu hampir satu batang dupa. Tubuh Xiaoyan belum pulih sama sekali meskipun kekuatan fisiknya terus memaksa dirinya untuk bergerak maju. Bagi orang lain seperti Qi Xiaoyun, kekuatan destruktif ini sama sekali tidak tertahankan. Tidak peduli seberapa banyak api yang dirinya peroleh, semua itu tidak akan berguna di hadapan api pemusnahan ini. Sementara itu selir iblis api abadi berdiri bersama Ye Beijing yang baru saja mendekat. Keduanya melipat tangan di dada memancarkan sikap percaya diri dan perhitungan yang matang. Tatapan Ye Beijing mengeras, terselip cahaya dingin di matanya. Ada rahasia dan rencana yang saling mereka simpan namun juga saling mereka pahami. Mereka tahu bahwa api pemusnahan itu bukan sekedar kekuatan biasa. Mereka juga tahu siapapun yang berhasil merebutnya akan memegang kendali besar di medan ini. Ye Beijing menyadari bahwa selir iblis api abadi pernah mencoba menelan api tersebut namun gagal. Sementara itu selir iblis api abadi memahami bahwa di balik semua langkah Ye Beijing, ada perhitungan untuk memanfaatkan orang lain sebagai alat, lalu mengambil hasil di saat yang tepat. Namun kemunculan Xiaoyan kini mengubah semua perhitungan. Tatapan Ye Beijing mengunci selir iblis api abadi seolah menantang sambil menyembunyikan rencana baru yang mulai terbentuk di pikirannya. Kilatan dingin juga pada saat ini melintas di mata selir iblis api abadi. Di dalam hati selir iblis api abadi menyadari bahwa jika situasinya berbeda, semua yang terjadi saat ini memang sesuai dengan rencananya. Namun Xiaoyan adalah pengecualian yang tidak pernah dirinya perhitungkan sebelumnya. Selir iblis api abadi benar-benar sosok yang seumur hidupnya hanya mengejar kekuatan api, memburu dan melahapnya. Sejak memperoleh api abadi, tubuhnya terus diliputi rasa sakit yang tidak berkesudahan. Namun hanya jiwa Xiaoyan yang mampu menghapus rasa sakit tersebut walau hanya untuk sesaat. Bukan kekaguman yang memenuhi hatinya, melainkan keterkejutan dan rasa hormat yang sulit dijelaskan. Ye Beijing hanya menanggapinya dengan sikap acuh tak acuh. Dalam pandangannya selir iblis api abadi sedang menampaki jalan yang sama seperti sebelumnya. Dirinya terpikat jatuh lalu mengorbankan segalanya bahkan nyawanya. Baginya semua itu adalah akhir yang sudah pernah dirinya lihat berkali-kali. Tatapan selir iblis api abadi kemudian menyapu kerumunan dan berhenti sejenak pada Qi Xiaoyun. Seketika rasa dingin merayap di tulang belakang Qi Xiaoyun. Tadinya dirinya adalah perampok namun kini posisinya berbalik menjadi korban. Salah satu api miliknya telah direnggut dan api itu adalah satu-satunya yang benar-benar asli. 4 api asal lainnya yang ada padanya hanyalah ilusi untuk menakut-nakuti orang. Tanpa kemampuan seperti Xiaoyan atau selir iblis api abadi, dirinya tidak akan mungkin bisa menyeimbangkan kelima api tersebut. Kehilangan api yang asli ini membuat hatinya benar-benar seperti tertusuk ribuan jarum. Meskipun begitu, Qi Xiaoyun tidak berani mengambil resiko untuk melawan. Dirinya tahu pertarungan hanya akan berakhir dengan kematian tanpa keuntungan apapun. Untungnya selir iblis api abadi tidak tertarik pada sisa 4 api miliknya, namun rasa diremehkan itu tetap menusuk batinnya, dan ini adalah perasaan dimakan lalu dibuang. Dalam hati Qi Xiaoyun pada saat ini belum bisa pergi,
dirinya membayangkan kemungkinan perubahan yang bisa menguntungkannya, entah ada pihak lain yang merebut api atau selir iblis api abadi mati tiba-tiba, dari ratusan api yang ada baginya mendapatkan satu atau dua saja sudah cukup. Pikiran itulah yang membuatnya tetap tinggal enggan melepaskan kesempatan yang mungkin datang. Sementara itu King Teng dan yang lainnya memilih untuk menunggu Xiao Yan. Mereka tahu jika Xiao Yan berhasil maka keberadaannya akan menjadi aset tidak ternilai bagi Paviliun 9 Pil Emas Mendalam. Seorang ahli yang memiliki banyak jantung api serta kekuatan jiwa tingkat alam suci adalah kekuatan yang nyaris tidak tertandingi. Di tengah suasana yang tegang itu, tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan gelembung darah. Daging dan darahnya tampak berada di ambang kehancuran. Lubang-lubang berdarah mulai muncul satu demi satu. Tubuhnya telah membesar hingga mencapai ukuran raksasa memaksakan dirinya hingga batas terakhir. Bagi klon dewa asli alam kuno proses ini merupakan bentuk penempaan fisik selama tubuh utama masih bertahan utuh. Bahkan setelah menyatu dengan tubuh bintang kesembilannya, Xiao Yan tetap tidak mampu sepenuhnya menahan kekuatan penghancur yang begitu murni. Xiao Yan telah melangkah jauh 50 langkah menempuh setengah jarak di dalam badai api hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Namun semakin jauh Xiao Yan maju kekuatan itu justru terus berlipat ganda. Di balik langkah-langkahnya dirinya merasakan sebuah tekad yang mengerikan, sebuah niat yang seolah ingin menghancurkannya. Seperti sebongkah batu yang terperangkap di arus sungai yang deras meskipun kuat dan padat, pada akhirnya batu itu akan terseret oleh kekuatan alam yang tak tertandingi. Xiao Yan dipaksa berenang melawan arus menahan setiap dorongan dari kekuatan penghancur yang mengancam melumat dirinya. Tubuhnya mulai meledak di bawah tekanan, darah emasnya langsung lenyap terbakar oleh badai api. Namun meskipun begitu langkah Xiao Yan pada saat ini masih tidak goyah. Dari hasil penerobosan di alam kuno, klon dewa aslinya mendapatkan pencerahan. Wujud raksasa setinggi jutaan kaki kini dipadatkan menjadi ukuran normal. Meski mengecil, aliran ki dan darahnya justru semakin pekat dan kuat. Rambutnya berkibar tanpa adanya angin, otot-ototnya mengeras ke bentuk paling sempurna. Selain itu setiap inci dari tubuhnya menyimpan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan fisik murni, Xiao Yan terus melangkah menembus puluhan langkah lagi hingga mendekati pusat badai api. Perlahan tubuhnya mulai beradaptasi dengan kekuatan penghancur itu, bahkan menyerap vitalitas melalui kekuatan simbiosisnya. Namun pada langkah ke-70 badai api tiba-tiba melepaskan seberkas energi asing. Energi ini berbeda dari api itu sendiri. Bahaya mendadak menyelimuti Xiao Yan membuatnya segera membungkus tubuh dengan 7 esensi pelindung. Dalam sekejap api itu berubah menjadi kilatan petir yang menyebar cepat seperti jaring halus. Selanjutnya kilatan petir ini menembus tubuhnya tanpa ampun. Xiao Yan langsung membeku, darah emas menyembur deras menyingkap tulang keemasan dan organ dalamnya. Daging dan darahnya seakan hancur total, kekuatannya lenyap dan dirinya tersapu mundur hingga terhempas keluar badai. Dari jarak yang sebelumnya hanya selangkah dari pusat, kini Xiao Yan terlempar kembali ke tepi luar. Namun tubuh Xiao Yan yang ditempa hingga mencapai puncak kekuatan pulih seketika seperti akar teratai yang patah lalu tumbuh kembali. Hantaman itu tidak memadamkan tekad Xiao Yan untuk kembali melangkah. Sebaliknya semangat juangnya meledak, menganggap ini sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Begitu pulih Xiao Yan kembali menerobos masuk ke dalam badai api. Xiao Yan tahu kebanyakan orang akan mundur begitu merasakan vitalitasnya terkuras. Namun bagi Xiao Yan vitalitas dapat dipulihkan dari kehampaan yang ada di sekitarnya. Satu-satunya tujuan Xiao Yan hanyalah mencapai inti badai dan merebut api nirwana. Dengan tekad membara, Xiao Yan kembali menembus badai mendekati titik yang sama seperti sebelumnya. Dan sekali lagi api yang mampu menghancurkan tubuhnya muncul siap menguji kekuatan terakhir yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan berdiri di tengah pusaran kekuatan yang mengamuk. Tekadnya membara karena dirinya tahu jika tidak mampu menahan serangan ini, peluang kemenangannya akan lenyap.
Api berkilau warna-warni yang mengelilinginya tampak seperti ular berbisa yang siap menerkam dan menghancurkan siapapun yang berani mendekat, bukan karena Xiao Yan lengah sebelumnya, namun kekuatan ini datang terlalu cepat dan terlalu dahsyat, bahkan tubuh dewa asli alam kuno miliknya sendiri yang seharusnya mampu menahan banyak serangan nyaris dihancurkan seketika. Kekuatan sebesar itu membuat Xiao Yan tidak bisa tidak merasa kagum, hanya satu pukulan saja sudah cukup untuk memusnahkan seorang keabadian dewa langkah kelima. Ini menandakan bahwa mantan penguasa api nirwana berada pada tingkat kekuatan di atasnya, sama seperti Xiao Yan yang kini memiliki 3 jantung api dan 3 jantung guntur, masing-masing mampu menghabisi seorang dewa abadi tingkat pertama atau bahkan langkah kedua. Meski kekuatan berbasis aturan dari jantung api begitu luar biasa, potensi sebenarnya sepenuhnya bergantung pada ranah penggunanya. Aturan hanyalah batas bawah, kemampuan penggunaannya Allah yang menentukan seberapa jauh kekuatan itu dapat melampaui batas. Api nirwana menempati peringkat teratas di antara api asal. Kemungkinan besar karena penggunaannya adalah faktor kunci di balik kekuatan itu. Xiao Yan juga memahami bahwa kekuatan fisiknya tidak akan pernah terus-menerus sebanding dengan kekuatan lawannya, hanya dengan kekuatan asal yang setara yang lahir dari dunia yang sama yang mampu menandingi, maka api 3 warna miliknya pun meledak menyelimuti tubuhnya sementara 3 sambaran guntur menyatu di dalamnya. Xiao Yan tidak menghindar bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Xiao Yan justru melangkah maju dengan keberanian yang membara. Api warna-warni cemerlang itu bertabrakan langsung dengannya memicu benturan dahsyat. Aturan kehancuran mencoba melumat api milik Xiao Yan namun kali ini Xiao Yan tidak runtuh. Xiao Yan memilih untuk melawan secara langsung menghadapi serangan itu dengan kekuatan penuh. 6 kekuatan asal kini saling bertubrukan hanya saja wujud asli Xiao Yan masih sedikit lemah, meskipun klon dewa aslinya tidak mampu memberikan pukulan penentu, kekuatan gabungan yang dirinya miliki cukup untuk menahan. Xiao Yan mengerahkan segalanya, memusatkan seluruh energi untuk menandingi serangan tersebut. Dalam momen itu Xiao Yan tiba-tiba mengelurkan tangan meraih api pemusnahan yang bergejolak lalu tanpa ragu melahapnya. Tindakan itu benar-benar gila terlebih tubuh fisiknya baru saja terbukti rapuh terhadap kekuatan penghancur tersebut. Xiao Yan segera mengaktifkan teknik roh pagoda pemurnian. Teknik ini adalah teknik yang penting yang telah menuntun Xiao Yan dalam perjalanan panjang menuju puncak. Kekuatan teknik ini menjadi penyeimbang memungkinkan Xiao Yan menundukkan kobaran api pemusnahan. Dengan kendali penuh Xiao Yan mengurung kekuatan itu di dalam tubuhnya. Metode ini Xiao Yan temukan setelah kegagalan Xiao Yan sebelumnya. Satu-satunya cara melawan kehancuran adalah dengan menguasainya menangkis kehancuran menggunakan kehancuran itu sendiri. Seluruh tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Namun Xiao Yan pada saat ini terus-menerus mengoperasikan teknik roh pagoda pemurnian, dengan kecepatan penuh dan keyakinan mutlak, teknik ini akan dapat memadamkan api apapun tidak peduli sekuat apapun. Sementara itu di kejauhan Qi Xiaoyun terperangah melihat kegilaan Xiao Yan dan tatapan selir iblis api abadi memancarkan keterkejutan. Mereka menyadari Xiao Yan benar-benar memiliki 3 jantung api dan 3 jantung guntur sekaligus. Ini adalah sebuah kombinasi yang begitu buas dan mematikan. Selir iblis api abadi tertegun memikirkan kekuatan luar biasa yang mengalir dalam tubuh Xiao Yan. Selama bertahun-tahun dirinya telah bertemu banyak orang, namun tidak satu pun mampu mengguncang hatinya seperti Xiao Yan. Ketertarikannya menjadi semakin dalam matanya tidak beranjak dari sosok Xiao Yan bahkan ketika Ye Beijing terus mengamatinya, Ye Beijing juga pada saat ini segera merasakan adanya keganjilan di dadanya, tatapannya tajam penuh peringatan namun selir iblis api abadi tetap tidak mempedulikannya, dirinya tidak takut justru diam-diam terus memperhatikan Xiao Yan dengan pandangan yang sulit diartikan.
Kecemburuan pun mulai merayap di hati Ye Beijing sebab kemanapun Xiao Yan pergi selalu ada wanita yang tertarik pada Xiao Yan. Sementara itu, di tengah medan yang penuh tekanan, Xiao Yan berjuang mengendalikan kekuatan dahsyat di dalam tubuhnya. Retakan mulai muncul di permukaannya seolah tubuhnya akan percakapan saja. 7 sumber energi seperti tangan raksasa menekan kekuatan tersebut dibantu oleh pagoda pemurnian milik Xiao Yan untuk menstabilkan alirannya. Dalam sekejap Xiao Yan merasakan sub asli dari api pemusnahan yang menyatu ke dalam dirinya memberi kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Begitu Xiao Yan membuka mata, Xiao Yan pun seketika melangkah maju. Namun langkahnya yang kedua langsung disambut oleh sebuah panah merah menyala yang melesat menghantam. Guntur bergerak cepat menghindarinya tapi panah itu seolah hidup kembali berbelok dan mengejar Xiao Yan. Setiap jalurnya memotong badai api yang berkecamuk di sekitar. Tekanan di area itu menahan kecepatan Xiao Yan, memaksanya berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Pada akhirnya Xiao Yan terpaksa mengulurkan tangan untuk menepisnya. Saat telapak tangannya meraih bulu panah itu, ledakan hebat menghancurkan segalanya. Daging dan darah yang hancur segera mengembun kembali, dipulih hanya dalam waktu hitungan detik berkat kekuatan tubuh dewa asli alam kuno. Daging itu hampir abadi, tidak mungkin dihancurkan sepenuhnya kecuali nyawanya direnggut. Panah merah itu juga pada saat ini segera bergegas kembali menyerang. Kali ini Xiao Yan memusatkan pikirannya menggunakan api pemusnahan yang sebelumnya menyerangnya untuk membalas. Ledakan dahsyat terjadi menghancurkan panah itu menjadi pecahan yang berhamburan di udara. Seperti yang telah diperkirakan Xiao Yan, hanya kehancuran yang mampu menandingi kehancuran. Keduanya berasal dari prinsip kekuatan yang sama dan keduanya saling menghancurkan. Namun meskipun begitu, anak panah merah yang hancur itu juga tidak lenyap begitu saja. Sebaliknya pencahannya berubah menjadi api yang identik dengan api pemusnahan yang bersemayam di dalam tubuh Xiao Yan. Sekejap kemudian api itu melayu yang bebas namun menghilang begitu cepat sebelum Xiao Yan sempat menggapainya. Penyesalan menyelimuti pikiran Xiao Yan saat menyadari bahwa jika saja Xiao Yan bereaksi lebih cepat, mungkin api tersebut sudah berada di dalam genggaman Xiao Yan. Kini jarak Xiao Yan hanya 20 langkah dari pusat, namun 20 langkah ini terasa seperti 100 langkah yang terjal dan penuh rintangan. Setiap langkah berikutnya adalah ujian sejati yang menuntut seluruh tekad Xiao Yan. Tanpa keraguan Xiao Yan melangkah maju 2 langkah tepat saat gelombang bulu panah itu mulai mereda. Tiba-tiba dari kehampaan di atas kepalanya, sebuah meteorit merah raksasa mengembun, lebarnya mencapai ratusan kaki memancarkan aura kehancuran yang mengguncang ruang. Batu raksasa itu melesat ke bawah dengan kekuatan yang tidak terbendung, memaksa Xiao Yan menyadari bahwa satu-satunya pilihan adalah menghadapinya secara langsung. Tekad yang tidak tergoyahkan pada saat ini terpatri di mata Xiao Yan. Dalam kegelapan Xiao Yan memanggil kekuatan dari tulang raksasa yang diwarisi. Sebuah rangka luar berlapis emas tumbuh dari dagingnya menutupi kepalan tangannya, memancarkan kekuatan fisik yang bahkan melebihi dewa asli super raksasa. Meteorit itu semakin dekat membelah udara dengan kecepatan luar biasa. Xiao Yan mengangkat tinjunya memanggil teknik pamungkasnya. 82 tinju para dewa pada saat ini benar-benar dilesatkan oleh Xiao Yan. Pukulan demi pukulan menghantam udara menghasilkan gelombang emas berlapis-lapis yang bergetar di seluruh kehampaan. Setiap benturan mengirimkan riak kekuatan yang mampu meremukkan ruang itu sendiri. Namun meteorit merah itu bukan hanya sebongkah batu. Seluruh permukaannya diselimuti api pemusnahan merah tua yang menelan apapun yang dirinya sentuh. Saat tinju Xiao Yan bersentuhan dengannya, api itu membakar tanpa ampun, memusnahkan bahkan kekuatan fisik terkuat yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan menyadari kengerian dari aturan kehancuran ini. Seberapa keras atau kokohnya sesuatu di hadapan kekuatan ini, semuanya bagaikan perisai rapuh yang tertembus tombak tajam. Bahkan dengan tubuh dewa asli alam kuno, kekuatan tulang raksasa,
tubuh ilusi emas, dan tubuh super raksasa, diri Xiaoyan pada saat ini masih tetap rentan. Aturan kehancuran ini bagaikan jurang tanpa dasar penuh ketiadaan yang menelan segalanya. Untuk melawannya dibutuhkan kekuatan ekstrim yang cukup stabil melampaui prinsip kehancuran itu sendiri. Atau Xiaoyan bisa menempuh cara lain yakni menjadi ketiadaan murni sehingga aturan tersebut tidak lagi dapat menjamah Xiaoyan.